Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Oktavia Atmaja. Saya kelas 10 Multimedia Leader. Di video saya kali ini, saya ingin ngerjain tugas untuk tugas public speaking. Disuruh ceritain kegiatan belajar di rumah, nyenengin atau enggak. Yang pertama, kalau dibilang kegiatan belajar di rumah itu enak atau enggak, itu ada enak ada enggaknya sih. Kalau enaknya kalau habis daring itu misalnya dikasih tugas. Nah, nanti pas tugasnya itu bisa dikerjain kalau misalnya lagi tiduran, lagi makan, nah itu bisa tuh dikerjain. Terus kalau misalnya lagi ulangan atau misalnya lagi ujian kayak kemarin PAS gitu, itu juga sebenarnya menurut saya enakan ulangannya di rumah. Karena kalau misalnya di sekolah, biasanya kalau kalau misalnya lagi ujian ada yang berisik atau misalnya mungkin di sekolah lain gurunya mungkin ada yang galak atau gimana. Nah, jadi ujiannya bisa keganggu. Nah, kalau di rumah itu menurut saya ya ini jadi lebih fokus untuk ngerjain ujiannya. Karena suasana di rumah saya itu jauh dari kebisingan. Dan kebetulan di rumah saya itu jauh dari anak kecil ya, jadi nggak berisik. Dan saya juga lebih fokus untuk ngerjain soalnya. Tapi ada banyak orang di luar sana yang belum bisa ikut daring di masa pandemi kayak gini. Contohnya buat mereka yang belum punya handphone atau keterkendalaan jaringan. Terus juga kadang suka nggak ada uang buat beli pulsa atau beli handphone. Makanya waktu itu pemerintah kita pernah ngasih pulsa gratis buat pelajar agar daringnya ini bisa berjalan dengan baik. Dan menurut saya sebagai seorang pelajar itu sangat membantu banget sih. Karena saya bisa ngerasain kalau pemerintah kita tuh peduli sama pelajar di Indonesia. Makanya pemerintah ngasih pulsa gratis. Berarti dia mau dong kalau kita nih belajar lagi daring kayak gini terus tiba-tiba ada kendala. Misalnya nggak punya pulsa atau gimana. Nah itu kan mengganggu banget pasti. Pokoknya yang sama-sama pelajar sama kayak saya itu pasti ngerasain banget lah. Terus yang ketiga, ilmu yang saya dapet pas lagi belajar di rumah kayak gini nih banyak banget. Contohnya jangan ngabisin waktu dengan hal-hal yang nggak bermanfaat, yang nggak berguna itu jangan dikerjain. Terus juga kalau kalau misalnya kalau misalnya lagi belajar di rumah itu jadi lebih mandiri dengan misalnya nih habis daring, misalnya bisa bantuin orang tua kayak ngepel lantai, beresin kasur, nyuci piring, jemur pakaian, terus jadi lebih bisa, pokoknya intinya jadi lebih bisa menghargai waktu. Terus di sekolah saya di SMK Ekonomika ini menyediakan aplikasi yang namanya di sekolah.id. Di masa pandemi kayak gini itu menurut saya membantu banget sih. Karena kita kalau ngumpulin tugas di sekolah.id itu, terus kalau lagi ujian itu juga pakai aplikasi di sekolah.id. Jadi benar-benar membantu banget di masa masih belajar lewat handphone ini. Terus juga aplikasi di sekolah.id menyediakan menyediakan fitur-fiturnya ini gampang banget diakses. Karena sebelumnya udah diajarin sama gurunya langsung. Terus juga aplikasinya nggak makan kuota banyak dan juga nggak makan memori yang banyak. Jadi buat kalian yang HP-nya HP kentang juga bisa download aplikasi di sekolah.id. Nah, kalau untuk keterkendalaannya, untuk aplikasi di sekolah.id itu kadang suka rada-rada lemot atau lama gitu loginnya. Tapi nanti enaknya langsung dibenerin gitu sama yang punya aplikasi di sekolah.id-nya. Misalnya nih contohnya kita ada problem atau misalnya masalah sama aplikasinya. Terus kita nanti tinggal PC atau ngejapri atau nge-WA Bu Nurulnya itu biar misalnya nanti langsung dibenerin. Nah, terus kita langsung bilang keluhannya gimana, nanti pasti langsung dibenerin. Terus walaupun ada senang ada susahnya juga nih, kuarantin kayak gini pasti ada masa-masa kangen sekolah. Terus juga pastinya kangen nongkrong kesana kemari. Terus juga buat yang punya kampung juga pasti kangen banget sama suasana kampung
kangen sama saudara, kangen sama keluarga. Nah, itu pasti rasanya berat banget sih. Tapi intinya jangan pulang kampung dulu untuk sekarang. Karena kondisinya ini lagi kayak gini. Nah, intinya kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berakhir. Terus juga bisa ditemuin vaksin coronanya. Nah, buat kalian yang lagi nonton, selalu stay safe terus. Dan juga kalau misalnya lagi keluar, itu yang buat yang penting-penting aja. Terus juga jangan lupa pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Oke, segitu aja video dari saya. Bye.